Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Raiwinata dari kelas Tadris Matematika 2C nomor absen 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran klasik dalam pendidikan, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Terdapat 4 macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi tiap-tiap aliran. Yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh dari aliran ini yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan sejak lahir seperti bakat tidak diakui. Teori aliran empirisme yang diungkapkan oleh John Locke adalah teori tabula rasa. Teori ini menekankan arti penting dari pengalaman, lingkungan, dan pendidikan, sedangkan pembawaan sejak lahir seperti bakat dianggap tidak berpengaruh. Dalam hal ini, penganut aliran empirisme menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak mempunyai bakat dan kemampuan, sehingga pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting karena dapat menentukan perkembangan manusia. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan optimisme pedagogis. Pada intinya, aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan dasar yang dibawanya sejak lahir. Selanjutnya, yang kedua adalah aliran nativisme. Pelopor aliran ini yaitu Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan sejak lahir seperti bakat, dan bakat tersebutlah yang kelak akan menentukan keberhasilan manusia. Aliran ini adalah kebalikan dari aliran empirisme. Penganut aliran ini percaya bahwa manusia yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. Begitu pula sebaliknya, manusia yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu juga dididik karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Pada intinya, menurut aliran nativisme, manusia mempunyai potensi yang menentukan keberhasilannya. Potensi tersebut merupakan gabungan dari hereditas kedua orang tua atau biasa disebut faktor genetik maupun bakat dari diri sendiri atau faktor kemampuan seseorang. Aliran ini juga berkeyakinan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat pembawaan yang ada pada diri manusia. Dalam ilmu pendidikan, hal ini biasa disebut dengan pesimisme pedagogis. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan nativisme, aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun mempunyai pembawaan buruk. Apabila seorang anak menjadi tidak baik, itu berarti disebabkan oleh pendidikan yang diterimanya atau lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti yang dikatakan J.J. Rousseau, semua anak adalah baik saat pertama kali datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, Rousseau menerapkan pendidikan alam yang mempunyai arti seorang anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alam, dan manusia dilarang ikut campur. Pada intinya, menurut aliran ini, setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, dan juga dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh manusia. Dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Tokoh dari aliran ini yaitu William Stern. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran empirisme dengan aliran nativisme. Yang digabungkan di sini adalah faktor pembawaan manusia sejak lahir dengan faktor lingkungan. Menurut aliran konvergensi, kedua faktor tersebut berpengaruh dalam perkembangan manusia. Para penganut aliran ini berpendapat bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan yang akan menentukan pembentukan pribadi manusia. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada manusia untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil dari pendidikan tersebut adalah pembawaan dan lingkungan.
Dibandingkan aliran lain, aliran konvergensi dianggap lebih realistis, sehingga banyak pakar pendidikan yang menerapkan aliran ini. Itulah keempat aliran klasik dalam pendidikan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.